Buat kalian para pemimpin di gereja, para pemimpin rohani, pemimpin komsel atau pemimpin apalah gitu ya, pokoknya kalian pemimpin di gereja. Sebentar, saya kurangin dikit exposure-nya. Iya. Buat kalian para pemimpin lah di gereja, pernah nggak kalian sampai dinilai sama orang lain yang bukan seorang pemimpin di gereja atau pemimpin manapun, kalian sampai dinilai kalian ini punya jabatan tapi nggak bisa menjalankan jabatan kalian kayak gitu. Contoh gini, saya pernah diginin sama seseorang. Orang ini nggak suka saya aja, udah gitu aja. Alasannya orang ini nggak suka saya. Lalu dia mencari-cari alasan untuk membuat saya jadi seperti orang yang bersalah. Dan kata-kata inilah yang dia akhirnya ucapkan kepada saya ketika dia sudah tidak lagi punya bahan untuk menyerang saya. Karena semua serangannya saya jawab-jawabin semua. Lalu dia ngomong kayak gini, pendeta kok kayak gitu. Nah, kalian pernah digituin nggak? Orang Kristen kok kayak gitu. Mimin komsel kok kayak gitu. Nah, saya waktu digituin, saya tanya balik dia, oh ya? Terus pendeta itu harus kayak gimana? Saya tanya balik dia. Karena gini, yang saya tahu, orang ini, ya karena saya kenal dia. Orang ini bukan seorang pemimpin di gerejanya. Bukan seorang pengurus di gerejanya. Bukan siapa-siapa lah ya, kayak biasa aja, jemaat biasa. Ketika saya tanya, kenapa dia ngomong pemimpin kok kayak gitu atau pendeta kok kayak gitu? Saya tanya balik, bro, kalau gitu pemimpin harus kayak gimana? Kasih tahu gue dong. Mungkin bisa jadi masukan nih buat gue. Ini jawaban dia. Yang jelas bukan kayak lu. Dia nggak punya alasan buat menyerang saya, akhirnya memakai jabatan saya. Ya kalau ditanya, orang Kristen kok kayak gitu? Ya terus harus gimana? Kalau atau ya, dalam kehidupan sehari-hari lah. Ih, orang tua kok kayak gitu ke anak? Tanya balik coba. Terus orang tua harus gimana? Apalagi kalau yang ngomong orang yang jauh sekali dari usia memiliki anak. Misalkan ada orang punya anak di usia 30-an, lalu ditegur gitu sama bocah masih sekolah, anak SMA atau anak SMP. Orang tua kok kayak gitu? Tanya balik, terus orang tua harus kayak gimana? Mereka pernah jadi orang tua belum? Belum pernah. Kalau belum pernah, tahu dari mana kalau orang tua yang kayak gini caranya salah? Dia harus punya alasan dong, walaupun mungkin benar orang tuanya salah, tapi kan harus kasih tahu alasannya dong. Kalau gitu, orang tua yang benar gimana? Sama, saya tanya balik sama dia. Loh, pendeta itu kayak gimana kalau gitu harusnya? Kalau lo bilang gue ini pendeta kok kayak gitu, terus harusnya kayak gimana? Nah, waktu itu terjadi karena saya menegur pemimpin yang lain yang ada di gereja dia. Saya tegur untuk sebuah kesalahan yang sangat jelas. Dah, dia nggak suka pemimpin yang tegur, dia malah nyerang saya. Gitu. Dia bilang dengan kata-kata itu, pemimpin kok kayak gitu? Ya udah, kalau gitu, kalau lu nggak terima pada pemimpin kayak gue, ya gue welcome sama semua masukan. Kalau gitu pendeta itu harus kayak gimana? Dan dia nggak bisa jawab. Saya cuma bilang gini, kalau Anda belum pernah berada dalam sebuah jabatan tertentu, hati-hati dengan apa yang kalian ucapkan. Kalian mau negor, misalkan kayak saya soal pendeta, pendeta kejauhan lah. Kalian mau menegur seorang pengurus sebuah ibadah, katakanlah pengurus youth gitu atau pengurus ibadah raya. Pengurus kok kayak gitu? Nah, bentar. Kalian yang ngomong seperti itu pernah jadi pengurus belum? Tahu nggak repotnya kayak apa mikirin untuk menjalankan ibadah supaya ibadah bisa berjalan dengan baik? Tahu nggak kenapa mereka bisa sampai datang telat? Tahu nggak mungkin mereka di jalan bannya bocor karena ibadah pagi belum ada tukang tambal ban yang buka? Atau lebih parah lagi, tahu nggak mungkin kalau mereka ketika di jalan mereka dibegal? Makanya mereka datang ke gereja sampai telat. Datang telat pun tidak ditanya dulu, kenapa kamu sampai telat? Enggak, yang ada judgment. Langsung wah kamu kok telat sih, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu diskors. Ini keresahan saya juga, saya sering banget ngalamin hal seperti itu. Dan sekarang saya berada di posisi sebagai seorang pemimpin. Dan saya sadar, digituin tuh nggak enak. Jadi saya nggak boleh gituin orang. Nggak boleh gituin dengan cara yang sama. Kalau memang ada anggota kita berbuat salah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di gereja, ya pertama-tama ya tanya dulu dong, kenapa seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Kalau kalian hanya mau kritik orang,
mengkritik pemimpin kalian, tapi kalian sendiri nggak pernah berada dalam posisi dia, sebaiknya kritik kalian dijadikan sebuah pertanyaan. Kalau memang pemimpin kalian, pendeta kalian, tempat kalian ibadah, melakukan sebuah hal yang tidak seperti yang kalian tidak kalian setujui lah, atau kalian tidak sepemahaman, tinggal tanya, Pak, Bu, kenapa Anda kayak gitu? Kalau menurut saya sih itu nggak benar, tapi kenapa ya Bapak atau Ibu melakukan hal itu? Nah, dari jawabannya kita baru bisa menilai dengan benar. Karena bisa saja mereka melakukan kesalahan itu tanpa mereka sadari. Dan masukan dari orang yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi sebuah masukan yang berharga. Tapi bukannya dengan judgement, langsung seolah-olah kita adalah orang yang sangat mengerti tentang jabatan yang diambil oleh mereka. Walaupun kita belum pernah memegang jabatan itu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada banyak orang suka beli banyak buku. Bukunya nggak pernah dibaca. Karena dia pikir dengan membeli buku, dia udah pinter. Mana bisa kalau bukunya nggak pernah dibaca. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin punya pemimpin yang kalian nilai tidak tepat dalam menjalankan tugas yang menurut kalian, lebih baik kalian bertanya, kenapa dia seperti itu? Dan buat kalian para pemimpin, kalau pernah digituin, pemimpin kok kayak gitu, pendeta kok kayak gitu, ya rendah hatilah, minta masukan dari mereka. Kalau gitu, saya sebagai pemimpin harus kayak gimana? Kasih tahu dong. Ngopi deh. Bayarin. Jadi baik pemimpin maupun orang yang dipimpin harus sama-sama merenung. Selamat merenung.